Karena itu juga maka satu-satunya yang dikecualikan, yang sama sekali tidak berdosa itu adalah Yesus. Maka Bunda Maria pun kita harus menghargai dia, tapi tidak boleh lalu menganggap bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Semua manusia yang pernah lahir ke dunia, kecuali Yesus Kristus, pasti berdosa. Termasuk Maria. Karena Roma 3 ayat 23 bilang, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau Maria tidak berdosa, berarti Alkitab salah. Karena Alkitab bilang kalau ada orang yang berkata tidak berdosa, dia menjadikan dirinya pendusta. Bahwa ada 4 ajaran resmi Gereja Katolik tentang Bunda Maria. Yang pertama, Maria Bunda Allah, Theotokos atau Mater Dei. Yang kedua, Maria tetap perawan, Semper Virgo. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria Immaculata. Dan yang keempat, Maria diangkat ke surga. Baiklah, shalom untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang video yang lagi viral di YouTube tentang Bunda Maria. Kita tahu bahwa Pendeta Gilbert Lumendong dan Pendeta Ezra Zoro di dalam pengajarannya berkata bahwa Maria adalah perempuan yang berdosa. Lalu diklarifikasi oleh Romo ya, seorang Romo Katolik ya, Romo Alphonse, yang berkata bahwa Maria tidak berdosa. Nanti kita akan lihat video berikut yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Gilbert dan Pendeta Ezra Zoro mengajarkan bahwa Maria Bunda Yesus itu berdosa. Bagi Pendeta Gilbert, Maria itu berdosa, tetapi apa dosanya dia tidak tahu. Pokoknya menurut Pendeta Gilbert, Maria Ibu Yesus itu pasti berdosa. Pendeta Ezra Zoro juga yakin bahwa Maria itu pasti berbuat dosa karena dia juga manusia. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Maria itu berdosa sama seperti kita. Hanya dia dipilih oleh Allah, dia diberi kasih karunia oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Saudara-saudari, saya kurang tahu apa motivasi Pendeta Gilbert dan Pendeta Ezra Zoro yang selalu berbicara tentang Bunda Maria dan bahkan yakin bahwa Maria itu berdosa. Bukankah ini bisa menjadi sebuah tuduhan atau menghakimi Bunda Maria? Ajaran Gereja Katolik bertolak belakang dengan pengajaran Pendeta Gilbert dan Pendeta Ezra Zoro. Gereja Katolik mengajarkan secara resmi bahwa Maria Bunda Yesus dikandung tanpa noda dosa. Maria tidak berbuat dosa. Berikut penjelasannya. Perlu diketahui bahwa ada 4 ajaran resmi Gereja Katolik tentang Bunda Maria. Yang pertama, Maria Bunda Allah, Theotokos atau Mater Dei. Yang kedua, Maria tetap perawan, Semper Virgo. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria Immaculata. Dan yang keempat, Maria diangkat ke surga. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang salah satu ajaran resmi Gereja Katolik, yaitu Maria dikandung tanpa noda dosa. Kita coba mengaitkannya dengan khotbah Pendeta Gilbert dan Ezra Zoro yang mengajarkan bahwa Maria itu berdosa. Perlu kita ketahui bahwa ajaran resmi Gereja Katolik tentang Maria, termasuk Maria dikandung tanpa noda dosa, itu berasal dari tradisi gereja, tradisi suci, dan juga tersirat dalam Alkitab atau dalam kitab suci. Bagi mereka yang belum mengerti dengan benar apa itu tradisi, bisa nonton video-video para Roma Katolik yang telah menjelaskannya. Saya tidak jelaskan dalam kesempatan ini, bisa pada kesempatan yang lain. Oke, sesuai dengan
pernyataan Romo Alfons tentang 4 ajaran resmi agama Katolik. Yang pertama yaitu Maria, Ibu Yesus, Theotokos atau Mater Dei. Lalu yang kedua, Maria tetap perawan, Semper Virgo atau virgin, tetap virgin ya, tetap perawan. Nah, lalu yang ketiga, Maria dikandung dengan tidak noda dosa. Dan yang keempat yaitu Maria diangkat ke surga. Nah, teman-teman, perlu kita soroti di situ yaitu tentang ajaran yang ketiga, ajaran resmi yang ketiga agama Katolik yang berkata bahwa Maria dikandung dalam keadaan tidak berdosa. Ini yang perlu kita soroti di sini ya. Kenapa saya berkata demikian? Yang dikandung itu siapa ya? Yang dikandung itu siapa? Yesus atau Maria? Siapa yang mengandung dan siapa yang dikandung? Ya. Kalau 4 pernyataan dan pernyataan yang ketiga dari Romo Alfons berkata demikian, maka saya berkata bahwa hapus ajaran yang ketiga tadi. Sebab itu jelas-jelas salah menurut Alkitab. Ya. Karena apa? Bukan Maria yang dikandung, ya. Maria yang mengandung, ya. Sekali lagi Maria yang mengandung. Yesus Kristus yang dikandung, ya. Perlu kita soroti di situ. Biar saya mau katakan kepada kita semua biar jangan salah pemahaman, jangan salah mengucap. Sebab Maria yang mengandung, ya. Bukan Maria dikandung. Maria yang mengandung, Yesus yang dikandung. Oke? Ada 2 teks kitab suci yang menjadi dasar Maria dikandung tanpa dosa dan dengan demikian Maria tidak berdosa. Yaitu yang pertama kitab Kejadian bab 3 ayat 15 dan Lukas bab 1 ayat 28. Dalam Kejadian bab 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tradisi gereja yang sangat kuno melihat ayat ini sebagai kabar baik atau kabar gembira yang menjanjikan keselamatan segera sesudah manusia pertama berdosa. Jelas ular yang dimaksud dalam Kejadian bab 3 ayat 15 ini adalah setan. Lalu keturunan wanita yang meremukkan kepala setan hingga mati itu adalah Mesias. Maka dengan demikian perempuan yang harus bermusuhan dengan setan dan menjadi bunda Mesias yang meremukkan kepala setan pastilah bukan Hawa si pendosa itu, melainkan bunda Mesias. Bagi kita, Mesias adalah Yesus dari Nazaret dan ibunya adalah Maria. Dalam terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Perempuan ini memberi kesan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Hawa manusia pertama. Perempuan ini bukan Hawa, lebih tepat terjemahannya perempuan itu. Karena ini sesuai dengan teks Ibraninya. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu." Dengan menerima tafsiran Gereja Katolik ini, maka menjadi jelas bahwa sejak awal mula Allah menempatkan Maria sebagai musuh setan atau musuh dosa. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu." Maka Maria yang bersatu erat dengan Yesus putranya yang meremukkan kepala setan, Maria sejak semula melawan setan atau lawan dosa. Artinya Maria tidak berdosa, Maria dibebaskan dari noda dosa. Perlu kita soroti di situ tentang Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 ini.
yang dimana itu menjadi satu Injil pertama atau yang kita sebut dalam istilah teologisnya yaitu proto-evangelion. Nah, di situ Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Romo Alphonse. Dia berkata bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan dari perempuan dengan keturunan dari ular. Ya. Jadi begini. Maksud dari ayat itu mau berkata bahwa bukan sudah berlangsung peristiwa itu, sebab kata Romo Alphonse, dari semula Tuhan sudah menyatakan bahwa Maria adalah musuh dari iblis, ya, perempuan itu musuh dari iblis. Artinya bahwa dari sudut penafsiran maka Maria sudah ada sejak semula, ya. Maria sudah ada sejak semula. Lalu Maria sudah ditentukan bahwa dia menjadi musuhnya iblis. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di dalam kata per kata di dalam Kejadian 3 yang ke-15 itu, maka kita akan dapatkan bahwa bukan dari sudut perempuannya yang menjadi musuh iblis atau Lucifer, setan, tetapi keturunan dari perempuan itu, ya. Perlu kita soroti, keturunan dari perempuan itu. Lalu begini, peristiwa itu akan future, ya. Itu akan terjadi, bukan sudah terjadi, bukan sedang berlangsung, akan, ya. Alkitab kita berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dengan keturunan perempuan ini, keturunan Maria. Ya, benar. Kita akan melihat dan kita tahu bersama bahwa perempuan yang dimaksudkan di situ yaitu Maria, ya. Maria yang melahirkan Yesus. Perlu saya katakan begini, bahwa mengadakan permusuhan di situ bukan Maria tidak berdosa atau tidak pernah melakukan dosa. No, bukan. Tapi mengadakan permusuhan di situ dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks manusia dengan iblis, ya. Manusia dengan iblis. Saya akan berikan contohnya begini. Ada dua ini, ya. Awalnya ini adalah Allah dengan manusia, ya. Lalu di sini ada iblis. Saya berikan contoh seperti ini. Di sini ada iblis. Salah satu definisi dari dosa adalah manusia ini bersekongkol dengan iblis untuk melawan Allah. Itu salah satu definisi dosa. Sebab apa? Manusia mengguntingan satu pengguntingan pita untuk dia bersekongkol dengan iblis ketika dia mengikuti apa yang iblis katakan kepada dia. Dalam hal ini, mengambil buah pengetahuan hal baik dan hal jahat. Jadi salah satu definisi dosa yang awalnya manusia dengan Allah mengikuti aturan Allah, lalu manusia mulai mengikuti apa yang iblis katakan. Itulah definisi dosa di situ, berkata bahwa manusia memilih bersekongkol dengan iblis untuk melawan Allah. Itu salah satu definisi dosa. Lalu di Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan dari perempuan dan engkau iblis, ya. Mengadakan permusuhan. Kenapa?
Karena kedua ini lagi bersatu. Kedua ini lagi bersekutu. Ya. Lalu Tuhan akan mengadakan permusuhan antara kedua ini supaya apa? Manusia ini dapat kembali lagi bersama dengan Tuhan. Itu maksud dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan, ya, antara perempuan ini dengan iblis. Ya. Keturunan perempuan ini nanti akan kita tahu bahwa sampai kepada Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi meremukan kepala dari ular itu pada saat dia menyelesaikan karyanya di atas kayu salib. Nah, jadi itu maksud dari Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang mau kita harus ketahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan karena manusia tidak berdosa, ya. Tapi semua manusia itu masuk ke dalam dosa. Roma 3 ayat yang ke-23 berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di situ mau berkata bahwa semua, bukan sebagian, bukan 1/4, bukan 1/8, bukan. Tapi semua, kata di situ berkata bahwa tanpa terkecuali semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maria pun sesuai dengan ayat itu berdosa. Kalau Maria tidak berdosa, saya mau katakan kepada kita semua bahwa tidak perlu pekerjaan Roh Kudus yang datang kepada Maria. Kenapa? Karena Maria tidak berdosa. Ya. Dan kalau Maria tidak berdosa, kenapa Tuhan tidak pakai Maria saja yang menjadi penebus? Kenapa? Ya. Maria secara warisan terkontaminasi dosa warisan. Itu Maria berdasarkan pernyataan ayat bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Maria pun ikut di dalam berdosa. Ya. Kalau Maria tidak berdosa, tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Bukti bahwa lahirnya Yesus Kristus tidak berdosa. Kenapa? Karena itu tunggal pekerjaan Roh Kudus di dalam Matius pasalnya yang pertama itu. Ya, ayat yang ke-18, 19 dan selanjutnya. Di situ kita akan dapatkan bahwa Maria mengandung Yesus Kristus itu. Maria dalam keadaan berdosa secara dosa warisan dari Adam dan Hawa. Nanti kita akan lihat secara dosa warisan Maria terkontaminasi dosa. Ya. Itulah sebabnya memerlukan Allah yang harus turun tangan, Allah yang harus bekerja, Roh Kudus yang harus bekerja di dalam semua proses-proses tumbuhnya benih di dalam tubuh Maria dan proses kelahirannya benih itu. Jadi karena Maria berdosa, maka Allah, Roh Kudus harus turun tangan. Untuk apa? Agar bayi Yesus Kristus ini tidak terkontaminasi dengan dosa. Ya. Dan perlu saya katakan kepada kita semua bahwa Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14, kalau kita lihat di situ sudah ada nubuatan dari Yesaya berkata bahwa engkau akan seorang muda, perempuan muda akan mengandung, ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakannya Immanuel. Kata seorang muda di situ mau berkata bahwa Maria bukan tidak berdosa. Secara warisan, dosa warisan dari Adam dan Hawa, Maria itu berdosa. Ya, seorang perempuan muda di situ dia menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani yaitu Alma. Ya, Alma artinya bahwa seorang perempuan muda, seorang gadis muda yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Seorang perempuan muda yang sudah matang di dalam seksualitas, yang sudah matang untuk menikah,
Ya, itu kata alma dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki atau virgin, ya. Masih perawan muda dan siap untuk menikah. Itu kata alma, ya. Jadi bukan mau berkata bahwa Maria itu tidak berdosa secara warisan, dosa warisan Maria berdosa. Maria ikut terhisap sebagai manusia-manusia yang berdosa. Ya. Namun di dalam perbuatannya, ya, di dalam perbuatannya memang Alkitab kita tidak jelas, tidak begitu jelas berkata dengan terang-terang, ya. Tidak begitu jelas berkata tentang Maria ini, ya. Namun perlu kita ketahui bahwa semua manusia sudah terkontaminasi dosa. Itulah sebabnya semua manusia membutuhkan yang namanya penebus, membutuhkan yang namanya juru selamat. Itu sebabnya Kristus harus datang. Allah harus turun tangan untuk menyelesaikan penebusan bagi manusia, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Maria pun ikut secara dosa warisan, dia pun ikut terhisap di dalam itu sebagai orang yang berdosa. Teks yang kedua adalah Injil Lukas bab 1 ayat 28 yang berbunyi, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kalimat engkau yang dikaruniai dalam Lukas bab 1 ayat 28 ini merupakan terjemahan dari kata Yunani kekaritomene. Seperti yang dikatakan oleh salah satu bapak gereja bernama Origenes, sebutan yang dikaruniai tidak pernah diberikan kepada manusia lain kecuali kepada Maria. Jadi Maria adalah yang dikaruniai. Memang Maria dikaruniai Allah dengan Yesus Kristus sebagai sumber segala karunia. Karena hakikat Maria adalah yang dikaruniai. Maria tidak mungkin dinodai noda dosa asal. Bukankah dosa asal itu membuat manusia tidak mampu menerima kepenuhan karunia? Jadi dari Lukas bab 1 ayat 28 ini gereja Katolik menyimpulkan bahwa Maria itu dikandung tanpa noda dosa asal maupun dosa pribadi. Mungkin pendeta Gilbert dan pendeta Estesoro dan juga saudara-saudara Protestan tidak akan menerima akan ajaran gereja Katolik karena kalian hanya melihat Maria sebagai manusia biasa yang juga membutuhkan rahmat penebusan Yesus Kristus. Bahkan pendeta Estesoro mengutip pujian Maria dalam Lukas bab 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Untuk mendukung dan membenarkan bahwa Maria berdosa, pendeta Estesoro mengutip ayat ini untuk membenarkan pendapatnya. Ia berkata bahwa karena Maria berdosa sehingga Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Demikian tafsiran pendeta Estesoro. Saudara-saudari, misteri Maria dikandung tanpa noda dosa ini harus dimengerti dengan baik. Ya, perlu kita soroti di sini melihat tentang pernyataan dari Romo Alfons tentang Lukas pasal pertama ayat yang ke-28. Di situ Romo Alfons berkata bahwa Maria dikaruniai. Lalu atas dasar itu beliau berkata bahwa Maria tidak terkontaminasi dosa atau tidak terkena dosa warisan. Sebenarnya ayat itu bukan berbicara demikian, ya. Ayat itu secara literal mau berbicara tentang kelebihan dari Maria. Itulah sebabnya ketika Elizabeth datang bertemu dengan Maria, dia salam dengan menggunakan bahwa Maria yang dikaruniai oleh Tuhan Allah. Ya. Maksud di situ menjurus bukan kepada oknum Maria yang dikaruniai, bukan. Tapi Maria mendapat karunia, mendapat kasih karunia dari Tuhan, dari Allah,
Yaitu apa? Yesus Kristus yang ia kandung di dalam dirinya. Ya. Jadi Maria itu mendapat kasih karunia, bukan Maria yang dikaruniai, bukan, ya. Bukan orangnya, bukan oknum Maria yang dikaruniai, tapi Maria mendapat kasih karunia. Itu berbicara tentang kelebihan dari Maria, keistimewaan dari Maria. Kenapa? Semua wanita di muka bumi ini tidak mendapat kasih karunia itu, yang mana melahirkan seorang penebus, melahirkan seorang yang akan menggembalakan umatku Israel, melahirkan seorang raja di atas segala raja. Itulah sebabnya Maria itu mendapat kasih karunia. Ya, jadi bukan berarti dasar itu lalu Maria tidak berdosa, Maria tidak terkontaminasi dosa, tidak. Ayat itu mau berbicara tentang kelebihan dari Maria. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mendapat kasih karunia sama seperti Maria yang melahirkan seorang penebus. Itu maksudnya. Ya. Jadi mau kita bicara apa? Maria berdosa. Secara dosa warisan, Maria ada terkontaminasi di dalam dosa. Roma sudah berkata bahwa semua manusia tanpa terkecuali, ya, bukan sebagian manusia, bukan, semua manusia. Kalau semua manusia, itulah sebabnya Tuhan yang turun tangan. Ya. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semua berdosa. Ya. Itulah sebabnya Allah yang harus turun tangan mengerjakan semua pekerjaan penebusan ini. Ya. Hanya Maria, seorang gadis muda yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Itu maksudnya. Ya. Tapi secara dosa warisan Maria pun ikut terisap di dalam. Saya tidak mau berbicara tentang dosa perbuatan Maria sebab Alkitab berdiam dengan itu. Alkitab tidak membicarakan itu. Alkitab tidak terang mengatakan tentang dosa yang dilakukan oleh Maria. Tapi secara doktrinal tentang konsep dosa, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi yang dimaksudkan di situ yaitu Maria dikaruniai. Maria mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ya. Melalui apa? Benih Kristus yang Maria kandung. Ya. Jadi Maria tetap ikut di dalam terkontaminasi dosa. Teman-teman, sebagai konklusi dari semua pernyataan saya akan memberikan satu kesimpulan bagi kita semua. Closing statement bagi kita yaitu ketika kita mengatakan bahwa Maria tidak berdosa, maka kita akan menabrak doktrinal yang lain. Yang pertama yaitu kualifikasi penebusan. Itu kita akan tabrak semuanya itu. Yang kedua yaitu berbicara tentang konsep dosa. Ya. Dan yang ketiga, maka kita akan menabrak kesempurnaan penebusan itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Dalam hal ini yaitu Allah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus datang melakukan pekerjaannya mono tunggal bagi Maria? Kenapa? Karena Maria tidak mumpuni, Maria tidak memenuhi kualifikasi dari seorang yang suci. Ya. Kalau Maria suci, kenapa Allah harus datang? Kenapa bukan hanya Maria saja yang menjadi penebus? Ya. Tapi kenapa Allah harus datang? Karena semua manusia terkontaminasi dosa. Lalu kenapa Roh Kudus harus bekerja di dalam tumbuh benihnya di dalam rahim Maria? Kenapa? Ya. Karena Maria terkontaminasi dosa, harus Roh Kudus yang turun tangan. Tidak ada kontribusi apapun ketika tumbuh benih sampai kepada pemeliharaan benih itu di dalam
janin di dalam tubuh Maria. Tidak ada kontribusi apapun dari Maria. Itu pure mutlak pekerjaan Roh Kudus. Hanya pada proses melahirkan saja baru Maria berkontribusi di situ, ya. Karena apa? Memang Maria dipakai sebagai wadah yang perawan untuk melahirkan seorang penebus. Itu saja, tapi pekerjaan dari semuanya itu yaitu dari Allah Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu. Kalau di dalam tensis bahasa Yunani kita akan dapatkan yaitu genetif instrumental, ya. Kita akan dapatkan di situ yaitu Maria hanyalah instrumen yang dipakai oleh Tuhan. Maria hanyalah alat, wadah yang dipakai oleh Tuhan, saya katakan, untuk melahirkan saja, untuk melahirkan benih bayi Yesus Kristus. Ya. Jadi sekali lagi, semua manusia terkontaminasi dosa. Konsep tabula rasa itu tidak akan pernah masuk di dalam diri manusia. Kenapa? Semua manusia terkontaminasi dosa. Dari awal ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia, atau saya katakan Adam dan Hawa menjadi satu representasi, semua manusia telah berbuat aktif berdosa. Itulah sebabnya Allah yang harus turun tangan melakukan pekerjaannya bagi semua manusia. Jadi saya mengatakan kepada kita bahwa Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut, harus mati. Itulah sebabnya Allah yang harus turun tangan. Jadi proses Tuhan memakai Maria hanyalah Maria memenuhi kualifikasi, yaitu dia seorang perawan muda yang sudah siap menikah dan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Maria tidak sama seperti itu. Perempuan-perempuan yang lain ada yang sudah terkontaminasi atau dalam hal ini sudah disentuh oleh laki-laki, tapi Maria, khusus Maria dari suku Yehuda, ya, dari keturunan Daud, dan masih virgin, masih perawan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki dan siap untuk menikah. Itulah kualifikasi yang didapati di dalam diri Maria. Nah, tetapi soal dia berdosa atau tidaknya, Alkitab berkata bahwa semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa, aktif dalam berdosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah Allah harus turun untuk menjadi penebus bagi kita manusia yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Thank you, God bless, kiranya bermanfaat untuk kita semua.